Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang terdiri di Sumatera pada abad ke-7. Bandingnya adalah Dapunto Hyang. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan mendapat sebutan kerajaan nasional satu sebab pengaruh kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara dan negara-negara di sekitarnya. Saya akan menyampaikan sumber-sumber sejarah berita dari dalam negeri. Sumber-sumber sejarah dalam negeri mengenai Sriwijaya adalah prasasti-prasasti berhuruf Pahlawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti kedudukan bukti berangkat pada tahun 605-683 Masehi ditemukan di tepi Sungai Tatak dan dekat Palembang. Prasasti Talatua berangkat tahun 606-684 Masehi ditemukan di sebelah barat Palembang. Prasasti Kota Kapur berangkat tahun 608-686 Masehi ditemukan di Bangka. Prasasti ini menjadi bukti serangan Sriwijaya terhadap Tarumanagara yang membawa keruntuhan kerajaan tersebut. Terlihat dari bunyi menghukum bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Prasasti Karanggrahi berangkat tahun 608-686 Masehi. Isi prasasti ini menjelaskan bahwa secara politik Sriwijaya bukanlah negara kecil, melainkan memiliki wilayah yang luas dan kekuasaannya besar. Prasasti ini juga membuat penaklukan Jambi. Prasasti Telaga Batu tidak berangkat tahun. Prasasti ini menyebutkan bahwa negara Sriwijaya terbentuk kesatuan dan menegaskan kedudukan putra Raja Yuwaraja Putra Mahkota Prati Yuwaraja Putra Mahkota kedua dan Raja Kumara tidak berhak menjadi raja. Prasasti Ligor berangkat tahun 697-775 Masehi ditemukan di Tanah Genting Kera. Prasasti ini memuat kisah penaklukan Pulau Bangka dan Tanah Genting Kera Melayu oleh Sriwijaya. Prasasti Palas Pasma tidak berangkat tahun ditemukan di Lampung, berisi penaklukan Sriwijaya terhadap kerajaan Tulang Bawang pada abad ke-7. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah kerajaan Sriwijaya dari luar negeri. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya dari luar negeri maksudnya segala sumber mengenai kerajaan Sriwijaya yang berhasil ditemukan di luar Nusantara. Setidaknya ada 4 peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yang dapat dijadikan sumber sejarah kerajaan tersebut. Berikut ini beberapa penemuan sumber dari luar negeri, yaitu 1. Prasasti Nalanda merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di India Timur. Prasasti ini berisi mengenai penghargaan kepada Raja Balaputra Dewa yang diberikan oleh Raja Dewa Paladewa dari India. 2. Prasasti Ligor. Prasasti selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Ligor. Prasasti ini ditemukan di Thailand, tempatnya di daerah Tanah Gunting. Prasasti ini berisi mengenai keagungan Raja Wisnu dan keluarganya. 3. Prasasti Leiden. Prasasti ketiga ini merupakan prasasti yang ditemukan di India. Isi prasasti Leiden yaitu mengenai peresmian wihara yang merupakan permintaan dari Raja Sriwijaya. 4. Prasasti Kanton. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya keempat yang ditemukan di luar negeri yaitu Prasasti Kanton. Prasasti ini berangkat tahun 1700 Masehi, ditemukan di Kanton, Cina. 1. Sayangnya mengenai bantuan yang diberikan oleh Raja Sriwijaya dalam perbaikan kuil di Kanton. Yang kedua, kehidupan politik. Selain mendapat julukan sebagai Kerajaan Nasional 1, Sriwijaya juga mendapat julukan Kerajaan Maritim disebabkan armada lautnya yang kuat. Raja-rajanya yang terkenal adalah Dapunto Hyang atau pendiri Sriwijaya, Balaputra Dewa, dan Sanggrama Wijaya Tunggrawarman. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, berhasil mengantarkan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan mencapai kejayaan. Balaputra Dewa adalah putra dari Raja Shailendra Ramsamaratungga yang karena dimusuhi darinya Pramodawardhani atau istri Raja Pikatan dari Wangsa Sanjaya terpaksa melarikan diri ke Sriwijaya. Saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Dharmasetu, kakek dari Ibunda Balaputra Dewa.
raja ini tidak berputra, sehingga kedatangan Balaputra Dewa disambut dengan baik, bahkan disertai tahta dan diangkat menjadi Raja Sriwijaya. Yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi. Untuk mengawasi kelancaran perdagangan dan pelayaran, Sriwijaya menguasai daerah Semenanjung Malaya, tepatnya di daerah Ligon. Adanya hubungan perdagangan dengan Benggala dan Cholamandala di India. Lalu lintas perdagangan Sriwijaya makin ramai. Ekspor Sriwijaya terdiri atas gading, kulit, dan beberapa jenis binatang. Adapun impornya adalah sutra, permadani, dan porselen. Setelah itu yang keempat, kehidupan sosial budaya. Tatanan masyarakat di Kerajaan Sriwijaya tidak mengenal akan sistem kasta. Walaupun demikian, masih terdapat pengelompokan terhadap masyarakat. Secara garis besar, tantangan sosial Kerajaan Sriwijaya tidak jauh berbeda dengan tatanan masyarakat di agama Hindu. Kepercayaan dan hubungan Sriwijaya dengan India. Hubungan Sriwijaya dengan India pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dengan Raja Dewapala atau Kerajaan Pala di India. Hubungan ini mempunyai 3 tujuan, yaitu 1. Membentengi Kerajaan Sriwijaya agar lebih kuat. 2. Meningkatkan hubungan perdagangan. 3. Memperdalam ilmu pengetahuan agama Buddha, karena di India telah berdiri perguruan tinggi Nalanda. Kepercayaan. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya biksu yang terdapat di Sriwijaya serta pusat pendidikannya. Prasasti Talang Tua isinya menyebutkan tentang pembuatan kebun, serta atas perintah Dapunta Hyang Srijayanasa sebagai suatu pranidana. Hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Cholamandala. Hubungan kedua kerajaan pada awalnya sangat baik, diawali dengan hubungan dalam bidang agama, kemudian meningkat ke bidang ekonomi, perdagangan. Pada tahun 1006, Raja Sriwijaya bernama Sanggarama Wijayatunggawarman mendirikan biara di Cholamandala untuk tempat tinggal para biksu dan Sriwijaya. Akibat adanya persaingan dalam pelayaran dan perdagangan, persahabatan kedua kerajaan itu berubah menjadi permusuhan. Rajandara Chola menyerang Sriwijaya sampai kedua kali. Serangan pertama pada tahun 1007 gagal. Serangan kedua pada tahun 1023 sampai 1024 berhasil merebut kota dan bandar dagang Sriwijaya. Raja Sanggarama Wijayatunggawarman berhasil ditawan dan baru dibebaskan pada zaman Raja Kulatungga I. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.